tentang satu pertanyaan. Nah, jadi Pak Ustadz, perbuatan baik manusia, taat manusia itu siapa takdirkan? Allah atau bukan? Perbuatan buruk? Coba jawab. Berzina seseorang, mencuri seseorang. Nah, itu siapa? Coba jawab. Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kuasa Allah atau bukan? Iya. Bukan. Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Tadi kita mengakui semua kejadian semesta baik buruk. Rukun iman yang keenam jangan dibuang. Rukun iman yang keenam jangan dibuang. Hilang iman bahaya daripada hilang Islam. Dua-dua bahaya. Ya kan? Hilang iman bahaya. Kalau hilang iman, kafir kan? Hati-hati ini. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kita terjemah, itu bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, orang Batam. Untung baik dan untung jahat kan? Itu pun belum paham itu. Udah diterjemah belum paham. Mana untung baik? Mana? Mana untung baik? Mana untung jahat? Nah, udah terjemah masih belum paham kan? Untung baik dua secara umum. Untung jahat dua. Untung baik dua mana dia? Iman dan taat. Dengan dua perkara masuk semua tapi. Beriman dan taat. Minallah, itu dari Allah. Itu untung baik. Untung jahat juga dua. Kafir dan maksiat. Qada dan qadar minallah. Untung baik, untung jahat daripada Allah. Itu rukun iman. Itu rukun iman. Rukun iman itu bukan disusun sama orang di kemudian. Hadis Nabi itu. Ketika datang seorang malaikat yang dirupakan menjadi manusia biasa kan. Rasul sedang duduk dengan para sahabat. Datang malaikat Jibril. Dia merupakan menjadi manusia biasa yang kotor seolah perjalanan jauh. Ditanya kepada Nabi. Ya Nabi, apa arti iman? Ya Nabi, apa arti ihsan kan? Ya Nabi, kapan kiamat? Termasuk apa arti Islam? Ditanya semua itu kan. Apa arti iman? Rasul menjawab. Jadi rukun iman itu bukan dibuat oleh orang kemudian. Hadis Nabi. Rukun iman kan? Amanu minallah, aman percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kita, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada ada qada dan qadar kan? Untung baik dan untung ya. Jadi yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Rukun iman. Jadi Pak Ustadz, kalau orang berzina itu Allah juga. Ini kan persoalan kan. Jadi besok aku mencuri ya kenapa? Allah, ini kan takdir. Ini yang persoalan yang mesti kita jawab. Ini persoalan besar ini. Ya kan? Kenapa enggak mengaji? Tanya sama Izan. Takdir Allah aku enggak mengaji. Ini bahaya ini. Kenapa enggak sholat? Takdir Allah. Kenapa kamu ambil istri orang? Takdir Allah. Ini bahaya ini. Iya kan? Kita sudah mengakui dari semua kejadian semesta itu semua kudrah iradah Allah. Begini, disinilah satu pertanyaan ini lahir 4 golongan besar. Biarpun semuanya itu 73 golongan, itu hadis Nabi kan. Akhir zaman terbagi, terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finna, semua dalam neraka kecuali satu, ahli sunnah wal jamaah. Tapi saya ceritakan malam ini 4 saja. Nggak mungkin saya cerita 73 semuanya. Mungkin waktu nggak mungkin. Mungkin tahu nggak? Nah, kalau mungkin tinggal sendiri, saya pulang terus nanti. Yang pertama, atas pertanyaan ini. Kita masih ada waktu kan? Masih, sedikit lagi lah. Ini nggak boleh panjang-panjang. Sedikit aja nanti nggak paham, apalagi panjang. Iya, dia step by step, harus sedikit demi sedikit. Ngapain kita paksakan, harus cepat selesai. Oh bukan itu ngaji, bukan cepat selesai tamat. Paham atau tidak? Ya kan? Penting paham, nggak tamat, nggak ada urusan. Ini ada orang selesai 1 bulan, tapi nggak paham. Siapa milih? Milih paham kan? Jadi nggak usah panjang-panjang. Malam ini ada kesimpulan tentang esa pada sifat Allah. Saya lanjutkan cerita tadi. Kita mengakui Allah ada sifat kudrah, kuasa. Kita juga ada kuasa, tapi kuasa manusia tak mampu memberi bekas apapun. Yang mampu memberi bekas adalah kuasa Allah.
Berarti semua yang terjadi dalam semesta dari pertama jadi hingga hari kiamat itu semua Allah. Allah setelah menjadikan memelihara kejadian itu. Tak ada satupun yang terjadi dalam semesta ini tanpa kudrah Allah. Itu yang kita. Pertanyaan tadi mesti kita jawab. Tengku, Pak Ustaz. Jadi buruk baik semua yang terjadi, enggak salat, berzina, dia mati, hidup segala macam, kaya, miskin, sehat, sakit. Allah, iya Allah. Bagaimana tentang hal buruk? Nah, di atas pertanyaan itu keluarlah 4 golongan besar. Pertama, Qadariyah. Mungkin pernah kita dengar istilah ini. Qadariyah. Kedua, Jabariyah. Ketiga, Mu'tazilah. Keempat, Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya uraikan sedikit saja. Hati-hati kita. Jangan termasuk kita berpaham dengan Qadariyah. Jangan berpaham Jabariyah. Jangan berpaham dengan Mu'tazilah. Tapi kita berpaham Ahli Sunnah wal. Itu BT. BT. Beda tipis. Qadariyah. Yang pertama. Qadariyah. Qadariyah, kelompok Qadariyah. Mereka memahami, meyakini. Semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Apapun, sengaja tidak, besar kecil, hari malam, salah atau tidak. Semua manusia. Tak ada sangkut paut dengan Allah. Kenapa kamu kaya? Ini hasil usahaku, bukan Allah. Bukan. Ini secara umum keyakinan orang-orang Qadari itu salah, sesat. Kita harus tahu yang ingin ikut benar harus tahu yang mana yang salah. Qadari ya saya ulangi, mereka beriktikad meyakini semua kejadian di alam semesta apapun itu. Mau COVID, mau kaya, mau senang, mau susah. Itu hasil jerih payah usaha itu manusia itu sendiri. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Aku berobat. Yang sembuh siapa? Obat lah. Dokter, bukan Allah. Bukan. Nah, ini Qadari. Kan cukup banyak kan. Perkataan sehari-hari cukup banyak kan Qadariyah. Perkataan Qadariyah. Jangan keyakinan, perkataan lain. Ini contoh perkataan Qadariyah. Aduh Jal, untung ada kamu, kan? Itu salah satu contoh perkataan Qadariyah. Kalau nggak ada kamu, aku udah misalkan, dah kena tadi keserempet sama mobil. Untung ada kamu. Itu bahasa Qadariyah. Tapi jangan menjadi keyakinan. Seolah-olah bukan takdir Allah dia selamat. Padahal kita kan mengakui itu kekuasaan Allah dia selamat. Melalui sizal saja atau ditarik. Bahasa Qadariyah cukup banyak di lapangan, tapi hati-hati. Ya kan? Alhamdulillah ada kenyang habis makan nasi. Itu Qadariyah meyakini nasi memberi Ditanya, kenapa paham Qadariyah memberi keyakinan semua kejadian alam semesta tak ada sangkut paut Allah semua manusia? Mereka ingin bersih daripada perbuatan buruk manusia. Kan ada perbuatan buruk tadi. Berzina, mencuri, enggak salat, enggak ngaji itu kan perbuatan tercela. Jangan menisbahkan kepada Allah. Supaya memelihara Allah tidak berbuat sah. Ini tujuan mereka. Tapi istilah dalam tanda petik lewat di kumis, sangkut di jenggot itu. Masih belum selesai itu. Salah. Secara umum. Satu. Kedua ada paham Jabariyah. Sebalik daripada Qadariyah. Bagaimana Qadariyah? Kelompok Qadariyah meyakini semua kejadian di alam semesta apapun itu. Semua Allah. Tak ada manusia. Kenapa kamu kaya? Aku dikayakan, ditakdir kaya oleh Allah. Kenapa sembuh? Ditakdirkan sama sembuh. Kenapa sakit? Allah beri sakit. Ini lumayan selamat. Tapi enggak juga nanti. Kalau kita banding dengan Qadari. Semua kejadian alam semesta, semua Allah Ta'ala. Bukan hasil manusia. Jadi bawa motor dalam orang ramai, bawa kencang-kencang. Kalau ketabrak sama Allah, ketabrak. Ini kan bahaya juga. Ya kan? Iya atau tidak? Kalau Allah mentakdirkan aku memang ketabrak, ketabrak. Kalau takdirkan aku ketabrak. Salah atau tidak lo? Pasti mereka menafikan sifat bahaya tadi berarti ketika orang berzina Allah juga. Dua-dua salah. Jadi Qadariyah meyakini semua kejadian alam itu semua manusia, nggak ada sangkut paut dengan Allah. Jabariyah meyakini semua kejadian alam semesta itu Allah, tak ada sangkut dengan manusia. Ketiga Mu'tazilah secara umum. Mu'tazilah parah lagi dia. Yang baik-baik
dari Allah, yang buruk-buruk dari manusia, yang seperti akhir tutup pidato sering kita dengar kan. Tapi kata-kata nggak apa-apa, yang jangan menjadi keyakinan. Setelah pidato hampir 1 jam, sekian terima kasih, mohon maaf, yang benar-benar dari Allah, yang salah dari saya. Sering dengar kan? Sering dengar kan? Mu'tazilah meyakini yang benar dari Allah, yang salah dari ini siapa takdir. Ini kan benar nih taat, duduk di masjid, niat iktikaf mengaji. Benar kan? Pasti ini takdir Allah. Mereka yang enggak mengaji itu, enggak sholat, enggak tutup aurat, pakai celana pendek. Ada saya pakai celana pendek? Enggak ada kan? Jangan pakai celana pendek, nampak aurat, dosa itu. Dosa dia. Oh, itu dia takdirnya sendiri, bukan takdir Allah. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari manusia. Nah, ini Mu'tazilah. Sudah, yang terakhir inilah yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Memang kita meyakini semua kejadian alam semesta ini Allah Ta'ala semua. Tapi kita diberi yang namanya sifat ikhtiyari. Ikhtiar bahasa Arab kan? Bahasa kita apa kalau kita terjemah? Sering kita terjemah usaha. Ya kan? Tapi maknanya lebih cocok pilihan. Mau mengaji atau tidak mengaji? Pilihan mengaji atau pilihan tidak? Kan pilihan itu. Ini paret, ini paret. Pilihan 2. Masuk paret atau lewat paret? Pilihan kan 2. Itu ikhtiar namanya. Waktu kita lompat paret, itulah ikhtiar namanya. Iya kan? Itu namanya ikhtiar. Itu contoh kecil. Waktu datang mobil, waktu nyebrang jalan. Kan tengok mobil dulu. Kalau Jabariyah, nggak tengok-tengok dia. Kalau ditabrak Allah sih. Ya kan? Kalau Qadariyah, dia fokus 100% dia. Ketabrak juga, pasti dia yang takdir yang ketabrak, bukan Allah. Kalau Mu'tazilah tergantung. Kalau ketabrak, itu kita. Kalau nggak ketabrak, itu Allah. Ya kan? Ahli sunnah wal jamaah diberikan sifat ikhtiar. Usaha. Memang usaha ini takdir Allah juga kita. Ya kan? Jadi semua kejadian alam semesta ini Allah, kodrah Allah. Tapi ada tapinya sedikit. Ada sangkut paut dengan manusia. Ini firman Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian. Dan Allah yang menjadikan apa yang kalian kerja. Berarti baik buruk Allah. Tapi diberikan sifat ikhtiar kepada kita atau tidak. Ini berzina. Kalau aku berzina haram, masuk neraka, dosa. Di dunia aku. Iya atau tidak? Diberikan sifat ikhtiar kita. Aku berzina atau tidak? Aku curi atau tidak? Mengaji atau enggak? Sholat atau tidak? Tapi kalau orang Jabariyah begitu enggak salat, bukan takdir Allah. Ini takdir dia sendiri. Kalau Jabariyah, Allah mentakdirkan aku tinggal salat. Kalau Mu'tazilah, kalau tinggal salat, itu manusia. Kalau kerja salat itu Allah Ta'ala. Tapi ahli sunnah wal jamaah. Buruk baik memang dari Allah. Tapi ada sangkut paut dengan manusia. Biarpun itu semua. Sampai kepada lintasan hati itu kudrah Allah Ta'ala. Begitu ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang mampu melakukan kekuasaan di dunia ini. Tak boleh. Oh ada, umpama Pak Jokowi kan masih ada kekuasaan sekarang. 2 periode kan. Katanya mau timbah 3, itu saya nggak ada urusan itu dengan tambah. Mau 3, mau 4 kan. Itu kan kuasa juga kan. Kekuasaan. Tapi beda dengan kuasa yang ada pada Allah. Terbatas. Ya, jadi wal kesimpulan sudah ada jawaban. Memang baik buruk itu dari Allah. Itu rukun iman, jangan dibuang yang ke-6. Tapi kita ada ikhtiar. Mau kupilih senang atau mau kupilih susah. Kupilih alim mengaji, kupilih bodoh tak mengaji. Kupilih pahala salat, kupilih tak pahala tak salat. Seperti itu. Biarpun apa yang terjadi itu semua hasil kudrah iradah Allah.